Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tama-tama pada kesempatan dan di tempat yang mulia ini kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Allah berhak dan wajib untuk kita puji. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah begitu banyak menganugerahkan, melimpahkan nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua. Dan nikmat serta karunia terbesar dalam hidup kita ini adalah kita termasuk orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai keyakinan yang tertanam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, bahwasanya Allah lah Tuhan kita, Allah lah Rabb kita. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai keyakinan bahwasanya Al-Qur'an lah kitab suci kita sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, sebagai kitab yang tidak ada keraguan, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu semua kita yakini sepenuh jiwa kita. Kita juga ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai keyakinan bahwa saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah dan Nabi kita umat Islam. Keyakinan-keyakinan semacam ini kalau bukan karena Allah yang menganugerahkan kepada kita, maka tidak mungkinlah kita bisa seperti sekarang ini. Yang punya keyakinan Allah lah Rabb kita, Al-Quran lah kitab suci kita, Nabi Muhammad lah Rasul Allah dan Nabi kita umat Islam. Untuk itulah dalam kesempatan ini mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah tambahkan nikmat-Nya lagi, terutama nikmatul iman. Inilah nikmat yang tertinggi di dalam hidup ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan konteks
yang tinggal menghitung hari saja lagi, kita akan kembali dikunjungi, kembali didatangi bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan dengan serangkaian ibadahnya, dengan serangkaian perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka rangkaian ibadah yang paling utama di dalam bulan suci Ramadan ini adalah menjalankan ibadah puasa. Dan perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 183 yang kita bacakan tadi, bahwasanya yang diundang Allah, yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa, untuk menemui Ramadan dengan ibadah utamanya adalah puasa, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah di dalam rangka kita menyambut kedatangan tamu agung ini, yang mana oleh Allah dikatakan bahwasanya yang dipanggil untuk bercengkrama bertemu dengan Ramadan, dengan puasanya, hanyalah orang-orang yang beriman. Untuk itulah masih ada waktu bagi kita untuk mengkoreksi, untuk mengevaluasi apakah kita ini termasuk orang yang diundang Allah, orang yang dipanggil Allah dengan panggilan yang begitu indah, yang begitu mesra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Inilah jamaah sekalian yang mungkin sedikit waktu ini akan menjadi fokus pembahasan kita di dalam rangka kita menyambut kedatangan Ramadan ya, dengan segala aktivitas dan kegiatan kita yang bermacam-macam cara menyambut kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan. Yang kita bisa saksikan, ada yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan melakukan kegiatan pawai, pengajian, taklim, dan lain-lain sebagainya. Semua itu yang penting pertama dalam rangka apapun yang kita lakukan ya sebelum kedatangan Ramadan adalah sesuatu yang kita anggap bisa menggembirakan hati kita, bisa menggembirakan jiwa dan pikiran kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertama tentu ada beberapa adab ya. Jadi kita melihat Ramadan dengan segala aktivitas ibadahnya itu bukan saja tinjauan fikihnya, tinjauan syariatnya, tapi kita juga berusaha untuk melihat Ramadan dengan segala aktivitas ibadahnya itu dari sisi yang lain ya. Bukan saja dari sisi tekstualnya bahwa berpuasa ini begini, tapi juga kita lihat dari sisi kontekstualnya. Sebab dalam kita beribadah khususnya ada ibadah itu secara lahir, secara fikihnya kita lakukan demikian sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh dari Rasulullah SAW. Tapi juga kita melihat dari sisi rahasia-rahasia di balik perintah Allah tersebut.
Ya. Hikmah-hikmah di balik perintah Allah tersebut. Saya rasa kajian kita yang sudah sekian lama berjalan ini harus sudah meningkat levelnya. Bukan saja kita melihat dari sisi tekstualnya saja, ya, bahwasanya bulan Ramadan itu di dalamnya ada puasa. Puasa itu diawali dengan sahur, terus diakhiri dengan berbuka. Sahur tata caranya demikian. Nah, itu tinjauan dari sisi fikihnya, ya, dari sisi syariatnya. Tapi perlu juga kita pahami bagaimana dari sisi hikmah yang terkandung di balik perintah Allah tersebut. Ya. Pernah kita sampaikan dalam kajian kita di majelis ini, ya, bahwasanya di balik perintah Allah sesudah kita salam ketika kita melaksanakan ibadah sholat, apakah sholat wajib ataupun sholat sunnah, ketika kita selesai mengucapkan salam, kita dianjurkan, disunnahkan untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Begitu petunjuknya, begitu dari sisi syariatnya. Tapi perlu juga kita pahami mengapa kita disuruh untuk istighfar. Apa hikmah di balik istighfar tersebut? Nah, saya rasa ini perlu juga kita pahami, kita kaji agar supaya istighfar kita itu punya makna, ya. Istighfar kita itu punya isi. Jadi bukan sekadar istighfar pada lisan kita, tapi istighfar pada batiniah kita dalam rangka untuk memahami rahasia dan hikmah di balik istighfar yang kita ucapkan sesudah salam. Begitu seterusnya. Ada lagi beberapa riwayat, ya, semisal hadis, ya, dari Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ketika kita selesai salam, ya, setelah kita mengucapkan istighfar, maka ada keutamaan, ada fadilah-fadilah yang kita dianjurkan, ya, untuk melaksanakannya, yaitu kita dianjurkan ketika salam, ketika selesai mengucapkan istighfar, ya, maka kita dianjurkan untuk tidak merubah posisi sholat kita seperti kita duduk tasyahud akhir. Untuk kita tidak merubah dulu posisi duduk kita sebelum selesai. Kalau maghrib misalnya dan subuh, sebelum selesai membaca wirid sesudah sholat dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Ketika kita membaca itu tidak merubah dulu posisi, tidak berbicara dulu, tidak tengok sana sini dulu sebelum kita selesai membaca, khususnya pada saat ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang kadang kita sedikit melupakan ini. Memang tidak masalah, habis salam istighfar langsung kita menyebar. Ada yang di pojok kiri, ada yang di pojok kanan, ada yang mundur selangkah ke belakang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang langsung mengeluarkan dari kantongnya, sakunya, langsung diketek. Nah, itu, ya, biasa itu kita salam langsung tek. Tidak masalah, insya Allah sholatnya tetap sempurna. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, berarti kita telah kehilangan keutamaan di dalam rangka menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi salah satu adabnya adalah setelah selesai sholat istighfar. Kenapa kita istighfar? Makna istighfar adalah minta ampun dari segala kesalahan kita, dari segala dosa kita. Kesalahan apa? Dosa apa? Dalam hal ini ulama mengatakan kita minta ampun dari kesalahan-kesalahan waktu kita barusan melaksanakan sholat. Sebab ketika kita melaksanakan sholat tidak menutup kemungkinan dan mungkin bisa dipastikan mungkin masih banyak kekeliruan, kesalahan di sana sini. Apakah kesalahannya secara lahiriahnya ataupun mungkin kekeliruan secara batiniahnya, secara kontekstualnya dan lain-lain sebagainya. Makanya kita minta ampun kepada Allah. Ampuni dosaku ya Allah dari kekeliruan, kesalahan waktu saya sholat. Nah, itulah makna dari istighfar kita, ya. Itulah hikmah keutamaan dari pentingnya kita istighfar sesudah sholat. Dan begitu seterusnya. Termasuk apa yang akan kita hadapi insya Allah. Kalau kita Muhammadiyah sudah kita mengetahui semua melalui maklumat, ya, maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, kita sudah tahu bahwa insya Allah, ya, hilal, ya, Ramadan, ya, atau bulan baru bulan Ramadan itu besok ba'da maghrib itu sudah masuk bulan baru Ramadan. Artinya sudah masuk satu Ramadan. Nah ini, nah, kita sudah menerima maklumat itu dan kita siap melaksanakannya. Insya Allah Ramadan kita mulai dengan sholat tarawih itu pada malam Senin yang akan datang, ya. Selepas sholat maghrib dan isya, insya Allah kita sholat tarawih. Nah ini, kalau kita boleh rekomendasikan di mana-mana saja di Gerogot ini yang dipastikan, nah ini yang dipastikan, kita tidak tahu persis yang lain, ya. Yang dipastikan misalnya syuhada itu insya Allah dipastikan, insya Allah kalau jadi, kalau tidak kiamat, ya. Nah, kalau kiamat kan berarti tidak jadi. Insya Allah dipastikan syuhada malam Senin yang akan datang sudah dimulai sholat tarawih. Nah, insya Allah. Ini itu yang pertama. Yang kedua, sholat tarawih di sini dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab pimpinan daerah, dalam hal ini pengurus Masjid Syuhada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasir. Terus ada lagi kita rekomendasikan Musola Al-Islam yang berada di Jalan Panglima Sentik di sana. Itu merupakan musola legenda, musola legend itu. Karena pertama kali pusat kegiatan Muhammadiyah Pasir, Balikpapan Pasir dulu masih, ya, itu di Musola Al-Islam di Jalan Panglima Sentik di situ. Insya Allah di sana juga akan melaksanakan dan langsung di bawah tanggung jawab pimpinan cabang Muhammadiyah Tanah Gerogot. Nah, ini. Jadi malam Senin. Nah, terus yang ketiga ada lagi masjid satu yang insya Allah juga akan melaksanakan malam Senin juga, itu Masjid Baitur Rahim, ya, komplek Pondok Pesantren Bina Islam di Jalan RM Noto Sunardi. Nah, jadi bagi yang sudah meyakini malam Senin itu sebagai malam di awal daripada satu Ramadan, nah itu maka silakan mengikuti Qiyamul Ramadan, sholat tarawih paling tidak di 3 tempat ini, dan mungkin ada lagi tempat-tempat lain yang kita masih belum tahu, tapi paling tidak 3 tempat ini. Nah, ada satu hadis Nabi, ya, berangkat dari dialog antara Nabi dan sahabat, ya, melihat bagaimana keutamaan berjamaah dan keutamaan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Kan main itu, sekali kita di Masjid Nabawi sholat
itu nilainya sama dengan 1000 kali sholat di Masjid Syuhada Tanah Grogot. Nah, itu. Jadi 1 kali di Masjid Nabawi itu nilainya 1000 kali lipat dibanding kita sholat di Masjid di Masjid Syuhada ini. Nah, ini. Itu nilainya sangat luar biasa. Jadi sahabat itu pada berbondong-bondong, kalau begitu kita akan sholat di Masjid Nabawi. Jadi dari mana-mana sahabat itu sudah berkomitmen ya, bahwa akan sholat di Masjid Nabawi. Di samping pahalanya ribuan kali lipat, tapi juga nilainya bertambah dengan jauhnya kita melangkah dari tempat kita ke masjid yang kita tuju. Makanya sahabat itu berkomitmen ingin mendapatkan keutamaan Masjid Nabawi, tapi juga ingin mendapatkan pahala dari langkah-langkah kita ya. Berapa langkah kita berjalan dari rumah ke masjid, maka begitulah langkah kita dan begitulah pahala yang kita dapat ya. Makanya kita termasuk yang disunnahkan kalau turun ke masjid itu, kalau memang memungkinkan itu disunnahkan jalan kaki, karena langkah itu dihitung. Jadi salah satu adabnya itu jalan kaki ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau jauh sedikit, apalagi sudah agak jauh, naik bukit lagi, naik gunung lagi, ya kalau bisa ndak usahlah jalan kaki. Ya kalau kayak Pak Sony di Tanah Priuk mau jalan kaki sampai di sini orang sudah selesai sholat isya, kira-kira begitulah. Nah, ini sunnah. Ada sahabat kalau begitu ya Rasul, saya akan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Karena apa? Karena di samping nilai pahalanya berlipat ganda, yang kedua jaraknya itu akan menentukan juga berapa jumlah langkah kita dan berapa pahala yang akan kita peroleh. Tapi apa kata Nabi? Tidak usah kamu, silakan kamu sholat di lingkunganmu masing-masing. Jangan kamu karena mau memperoleh keutamaan Masjid Nabawi lantas masjid di sekitarmu, musola di sekitarmu kamu tinggal. Maka ya Nabi menyuruh tidak usah ke Masjid Nabawi, padahal Masjid Nabawi luar biasa nilai keutamaannya, tapi Nabi tetap menyuruh kamu sholat di masjid, di musola lingkungan kamu yang terdekat saja. Tidak usah jauh-jauh, berapa masjid kamu lewatin. Kalau dari Panglima Sentik misalnya, berapa masjid dilewatin, di dekat situ ada musola. Tidak usah jauh-jauh ke sini, kecuali sekali-sekali silakan. Ini menyangkut adab kita dalam berjamaah untuk tidak melewati beberapa masjid. Untuk tidak melewati beberapa masjid, belum lagi tinjauan-tinjauan lainnya. Jemaah sekalian, jadi insya Allah malam Senin akan datang kita akan memulai serangkaian aktivitas ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama mungkin yang perlu kita kita perhatikan ya, terkait dengan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Selanjutnya secara singkat ya, bahwasanya bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu kita mulai dengan bersahur. Ini kajian yang sudah setiap tahun kita sampaikan dan disampaikan oleh para mubalik kita, para kiai-kiai kita, dan kita sudah mendengar ya, dan sudah mengetahui serta sudah mengamalkan. Tapi sekali lagi kami sampaikan, kita bukan sekedar melihat dari sisi fikihnya, dari sisi kaifiatnya, tapi dari sisi hikmah yang ada di balik perintah tersebut. Jadi kita melihat dari sisi hikmahnya, dari sisi fadilahnya, keutamaannya.
Kalau yang lebih sedikit ekstrim itu dari sisi rahasia apa yang ada di balik perintah tersebut. Nah, ini. Puasa kita mulai dengan sahur. Beberapa hal terkait dengan sahur tersebut ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tasahharu fa innas sahur bil barokah. Bersahurlah kamu, kata Nabi, karena di dalam sahur itu ada berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak usah jauh-jauh mencari berkah kemana-mana. Di dalam rumah sendiri, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, banyak sekali berkah Allah bertebaran di sekitar kita. Antara lain ketika kita makan sahur, begitu ya. Jadi ketika kita makan sahur itu banyak sekali berkah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Tirmizi, alaikum bihadzas sahur fa innahu huwal ghazaul mubarak ya. Kalian semua ya, kata Nabi, atas kamu itu sahur itu, ketika kamu makan sahur maka di situ bertebaran berkah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makanan yang kamu makan. Jadi makanan yang kita makan itu bertebaran rahmat Allah, bertebaran berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita berpuasa sangat dianjurkan, sunnah muakkadah ya, bahkan mungkin mendekati wajib, kita harus bersahur. Sahurlah kamu walaupun hanya sempat seteguk air. Karena apa? Karena walaupun cuma seteguk air, air itu penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di balik perintah bersahur tersebut ada lagi sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan adab-adabnya. Maka kata Nabi, dan ini sudah kita ketahui bersama ya, maka kita dianjurkan ya, akhirkanlah sahur kamu. Jadi kita dianjurkan untuk mengakhiri sahur kita, memperlambat sahur kita pada saat-saat terakhir menjelang waktu subuh. Itulah salah satu adab-adab kita di dalam bersahur ya. Nah, diawali dengan sahur dan diakhiri dengan kita berbuka puasa. Nah, ini. Kalau bersahur itu kita dianjurkan untuk kita perlambat. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 5, itu jam 5 lewat. Kalau kita di Syuhada itu ditambah 8 menit. Jadi jam 5 lewat 10 menit lebih sedikit ya. Maka waktu yang ideal kita bersahur, kalau dalam bahasa hadisnya itu 50 ayat kita baca Quran, jarak antara sahur dan subuh. Tentu baca Qurannya dengan tartil ya. Nah, itulah waktu sahur yang ideal, yang sesuai sunnah. Nah, ini. Tidak masalah kita makan sahur jam 1, makan sahur jam 2, tidak masalah. Cuma kita kehilangan keutamaan, kehilangan fadilah ya, kehilangan sunnah dari Nabi agar kita mengakhirkan sahur kita. Ini. Jadi boleh saja sahur jam 2, tidak masalah. Tapi kalau sahur jam 2 itu mungkin bukan sahur namanya, tapi makan tengah malam, kira-kira begitulah. Ini. Jadi ada keutamaan, ada fadilah, ada hikmah di balik perintah. Maka untuk waktu sekarang ini ya paling cepat jam 4 kita makan itu sudah cepat. Kalau perlu 4:30. Nah ini. Kalau perlu 4:30 makan sahurnya ya. Ya. Sebab tidak terlalu banyak juga menu yang macam-macam ya. Nah,
Sebaliknya kalau berbuka itu dipercepat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dikatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita menyegerakan berbuka, mempercepat untuk buka puasa, maka di situ kita akan memperoleh berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar dapat pahala puasa, pahala kita berbuka, tapi di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang kita tanpa kita sadari Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kebaikan tersebut makin meningkatkan keimanan kita, makin memberikan semangat dan komitmen kita untuk beribadah kepada Allah. Itulah mungkin kebaikan-kebaikan di balik kita menyegerakan berbuka puasa, ya. Maksudnya mempercepat buka puasa ini ya tentu bukan berarti belum waktunya lantas kita buka, itu bukan mempercepat, batal itu puasa kita. Nah, maksudnya tidak benar kalau sudah sampai waktunya lantas kita tunda-tunda. Silakan kamu dulu. Nanti saya belakangan, saya masih tahan. Kalau kita tunda-tunda untuk menahan lapar, banyak pahalanya menurut kita. Padahal di situ tidak ada pahala dan kebaikan. Yang ada cuma kebencian Allah. Makruh kalau kita menunda-nunda untuk berbuka puasa. Di dalam tarjih itu disebutkan bahwasanya salah satu adab kita berbuka puasa sesuai dengan sabda Nabi. Jadi tarjih mengambil berangkat dari sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya berbukalah kamu dengan 3 biji kurma. Nah, 3 biji kurma, sekarang kan banyak kurma sudah. Berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ketemu kurma, maka minumlah air putih. Itu saja. Jadi sunnahnya berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, ganti buah lain. Nah, ganti buah lain. Tapi tidak mungkin tidak ketemu kurma. Sekarang kan kurma bertebaran di mana-mana, ya. Sumbangan kurma di mana-mana. Jadi tidak mungkin kita tidak ketemu kurma, ya. Kalau tidak ketemu kurma, maka air putih. Setelah itu selesai. Nah, cuman ada tradisi kita, tradisi tambahan. Nah, kita bukan saja kurma, terus minum air teh, habis itu ditambah lagi kue klepon, lapis, macam-macam, ditambah bubur. Nah ini ditambah bubur. Nah ini bagian dari tradisi, bukan sunnah itu, tapi bagian dari tradisi yang juga tidak boleh kita tinggalkan. Cuma kalau bisa, kalau memang mau menurut sunnah, 3 biji kurma tidak dapat air putih, atau 3 biji kurma tambah air putih, serta itu selesai. Habis itu azan, habis itu sholat maghrib, habis sholat maghrib sunnah, habis itu baru datangi bubur, kira-kira begitu. Tapi kita sekarang kan karena banyak kesibukan dan sebagainya, setelah waktu berbuka puasa selesai langsung bubur. Habis bubur dihiganya banyak lagi wadai-wadai. Nah itu artinya sudah kelewatan sunnahnya itu. Sudah kelewatan, kelebihan. Nah, ini bagian dari tradisi. Tradisi itu boleh sepanjang tidak memberikan tidak melanggar aturan-aturan yang wajibnya. Kalau hanya sunnah-sunnah saja, ya itu tidak jadi masalah. Apalagi itu bagian dari tradisi untuk memberikan semangat kita, apalagi anak-anak kita itu ya. Padahal bubur itu banyak aja yang jualan tiap pagi. Tapi kenapa bubur bubur Ramadan itu lebih nikmat? Karena di situ yang kita tidak ketahui bahwa di situ ada barokahnya. Barokah itulah yang membuat nikmatnya luar biasa. Nah ini salah satu ciri orang yang mendapatkan barokah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Nah, itulah berkah. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan berkah itu ziyadatul khair,
bertambah-tambah kebaikannya, bertambah-tambah semangatnya beribadah, bertambah-tambah kepeduliannya kepada sesama, bertambah-tambah empatinya kepada sesama, bertambah-tambah rajinnya ke masjid, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan barokah Allah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, ya, bertambah semangatnya, ya, bertambah komitmennya, ya, untuk memakmurkan masjid, bertambah komitmennya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya, menyegerakan berbuka itu bagian dari sunnah. Kata Nabi, manusia itu akan selalu berada dalam kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka puasa. Dan dalam berbuka puasa tadi itu ada sekilas sunnah juga yang boleh kita lakukan, tapi boleh juga kita selipkan tradisi-tradisi kita, ditambah dengan kue itu kue ini yang setahun sekali baru bisa muncul kuenya. Sayanglah kalau kita lepaskan. Mungkin adik-adik ini yang mau balik hijrah ya. Nah, kalian akan melihat bagaimana buka puasa kue-kue yang 1 tahun tidak pernah keluar itu tahun ini keluar itu. Bagaimana kalian bersama-sama berbuka puasa yang banyak sekali hikmah, banyak sekali barokahnya di Masjid Syuhada ini. Itulah beberapa hal terkait dengan upaya kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Intinya adalah bulan suci Ramadan adalah tamu agung. Ketika tamu agung datang, maka gembirakanlah hati kita, semangatlah kita untuk memprogramkan amal-amal apa saja yang akan kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan nanti yang akan datang beberapa hari lagi. Yang jelas, mantapkan kembali baca Quran kita, mantapkan kembali sedekah kita, mantapkan kembali qiyamul Ramadan kita, dan mantapkan kembali kajian-kajian keilmuan kita, agar supaya kita beribadah disertai dengan ilmu. Al-ilmu qabla qaulul amal. Ilmu itu lebih dulu sebelum kita beramal. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.